Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan. Bersama saya Immanuel Yeremia. Saudaraku, kita sudah memasuki tahun 2021. Syukur bagi Tuhan, Bapa kita yang baik, yang telah menyertai kita, menolong kita, melewati tahun 2020, saudara. Dan kita di tahun 2021 ini, tentu tantangan dan masalah masih bisa menghadang di depan perjalanan hidup kita. Namun percayalah saudara, saudara dan saya memiliki Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita berjalan sendiri di tahun ini, saudara. Saya berdoa biarlah tahun 2021 ini menjadi tahun yang penuh sukacita, tahun yang penuh rahmat kemurahan Tuhan, tahun kelimpahan, tahun pelipat gandaan anugerahnya dalam hidup setiap kita dan orang-orang yang kita kasihi. Haleluya. Saudaraku, pagi ini saya mau menyampaikan 3 pesan Tuhan untuk kita di tahun 2021 ini, saudara. Yang pertama, tetaplah mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Saudaraku, sehebat, sekuat, dan sepintar apapun kita, saudara, tidak ada seorang pun dari kita yang benar-benar mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan beserta kita. Oleh sebab itu, pastikan setiap hari kita selalu datang kepada Tuhan, membawa hidup kita kepadanya, membawa doa-doa harapan kita kepadanya, meminta tuntunan dan penyertaannya dalam hidup kita setiap hari, saudara. Firman Tuhan mengatakan di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Saudaraku, percayalah, Tuhan saudara dan Tuhan saya adalah Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik, tentu adalah kerinduan hati Bapa untuk anak-anaknya mengalami kasih dan kebaikannya, saudara. Saya percaya Bapa mau hidup kita diberkati, saudara. Oleh sebab itu, pastikan di sepanjang tahun ini, setiap hari kita hidup mengandalkan Tuhan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang menjadi pesan Tuhan untuk kita di tahun ini adalah jangan pernah menyerah, saudara. Ya, jangan pernah menyerah. Seperti saya katakan di awal tadi, tantangan dan masalah tentu masih bisa menghadang kita di tahun ini. Namun ingatlah, saudara, Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah dan tantangan yang kita hadapi. Sesulit apapun masalahnya, saudaraku, tetaplah arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah beribadah kepadanya, saudara. Jangan sampai ada di antara kita hanya karena sudah tidak tahu apa lagi yang mesti dilakukan, lalu pergi mencari pertolongan lain yang menyakiti hati Tuhan, yang mengecewakan Dia. Jangan sampai ada di antara kita, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan pergi ke dukun atau ke paranormal. Bersabarlah, saudaraku, tetaplah berdoa, tetaplah nantikan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Pertolongannya pasti dinyatakan dalam hidup anak-anaknya, saudara. Anak-anak muda, janganlah pergi ke narkoba atau minuman yang memabukkan, namun temukan kedamaian yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu semua, pada saat hadapi konflik dalam rumah tanggamu, janganlah menyerah, namun bawa kepada Tuhan apapun itu masalahnya, saudara. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup bekerja dengan ajaib. Kuasanya tak terbatas, saudaraku. Tangannya yang kuat sanggup menopang kita. Kasih setianya tetap ada bagi setiap kita anak-anaknya. Sebab itu letakkanlah selalu pengharapan kita kepada Bapa kita yang setia, saudara. Mazmur 130 ayat 7 mengatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, pesan Tuhan untuk kita tahun ini adalah kasihilah sesama kita. Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Haleluya. Saudaraku, tahukah saudara ada di mana saudara ada sekarang bukanlah sebuah kebetulan atau sebuah kesalahan, saudara. Orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu di keluarga kita, di tempat kita bekerja, tetangga-tetangga kita, saudara, bukanlah suatu kebetulan kita ada di tengah-tengah mereka, saudara. Namun ada tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita. Tuhan mengasihi kita dengan sangat, dan Tuhan pun mau setiap kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang telah kita terima daripada Dia. Ada banyak cara, saudaraku, untuk kita mempraktekkan kasih Tuhan di hidup kita bagi sesama kita. Kita bisa memberi, kita bisa berkorban, baik itu tenaga, baik itu pikiran, uang, ataupun waktu kita untuk sesama kita, saudara. Biarlah orang-orang di sekitar kita boleh melihat Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam kita, dan mereka boleh merasakan kasih Kristus melalui kita, saudara. Haleluya. Saudaraku, mengasihi yang Tuhan Yesus ajarkan bukan hanya sebatas kasih terhadap orang yang mengasihi kita, namun juga kasih kepada musuh kita, orang-orang yang tidak menyukai kita, saudara. Matius 5 ayat 44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, saya tahu mengasihi musuh adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Namun apabila kita menyadari betapa besarnya kasih Bapa ke kita, saudara, kita akan dimampukan mengasihi dengan kasih Tuhan. Ingat, saudaraku, saudara dan saya seharusnya tidak layak menerima kasih Tuhan. Namun Dia mengorbankan nyawanya bagi kita di atas kayu salib karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, saudara. Kita yang menerima kasih-Nya, biarlah kita membagikan kasih-Nya melalui hidup kita ke sesama kita, saudaraku. Bahkan ke orang yang tidak menyukai kita sekalipun. Haleluya. Pagi ini, saudara, ingatlah 3 pesan Tuhan untuk kita di tahun 2021 ini. Pertama, tetaplah mengandalkan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menyerah, saudaraku. Dan yang ketiga, kasihilah sesama kita, bahkan musuh kita, saudara. Kasihilah mereka dan berdoa untuk mereka. Saudara, kita tidak mampu sendiri, namun biar Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita, memampukan kita melakukan apa yang menjadi mau dan kehendak-Nya dalam hidup kita, saudara. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita melalui kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pagi ini kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena kami boleh memasuki tahun 2021 ini dalam kasih dan anugerah-Mu, Bapa.
Bukan hebat, bukan kuat kami, melainkan semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. 3 pesan-Mu untuk kami di sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Supaya kami tetap mengandalkan Engkau senantiasa. Supaya kami tidak menyerah, supaya kami tetap memandang kepada Engkau, percaya kepada Engkau, tetap berharap kepada Engkau, tetap menanti-nantikan Engkau Tuhan. Supaya kami mengasihi sesama kami, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau bekerja dengan sempurna dalam hidup kami. Kuasa-Mu yang ajaib di dalam nama Yesus Tuhan bekerja dalam hidup kami Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan di dalam hidup kami melalui kehidupan kami. Orang-orang boleh melihat Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam kami. Mereka merasakan kasih Kristus melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini Tuhan, diberkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan baru. Urapilah mereka dengan pengurapan baru. Berikan mereka roh hikmat, wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Roh hikmat dan pengertian untuk mengerti kehendak-Mu dengan sempurna dalam hidup mereka. Sehingga mereka tetap berjalan di dalam track-Mu, mengikuti apa yang Engkau mau dalam hidup mereka Tuhan. Tuntun anak-anak-Mu Bapa. Biarlah rencana-Mu, janji-janji-Mu tergenapi dalam hidup mereka. Bagi mereka yang hadapi kesulitan, masalah, tantangan, pergumulan hari-hari ini Tuhan. Nyatakanlah pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Tunjukkanlah kasih setia-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Ada pintu-pintu yang dibukakan. Ada jalan yang Tuhan buat saat tiada jalan. Ada anugerah-Mu dilimpahkan dalam nama Yesus Tuhan. Mereka mengalami Engkau, mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan yang berkuasa, yang hebat, yang perkasa. Bagimu tidak ada yang sukar, bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, bagi mereka yang menghadapi kelemahan tubuh, sakit penyakit pada pagi ini Tuhan. Kami bawa hidup kami, tubuh kami kepadamu Tuhan. Engkau melihat sakit penyakit yang anak-anak-Mu hadapi. Roh Kudus bantu mereka berdoa Tuhan. Tolong kami berdoa Roh Kudus. Berdoa untuk kami. Setiap sakit penyakit di dalam tubuh anak-anak Tuhan yang sedang berdoa sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan pergi dan keluar dari setiap tubuh di dalam nama Yesus Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan telah disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Anak-anak-Mu sehat, anak-anak-Mu kuat. Mereka alami anugerah kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Mereka hidup sehat, mereka panjang umur. Terima rahmat kemurahan-Mu dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diberkatilah usaha pekerjaan mereka, diberkatilah orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Kebaikan kasih karunia-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna ada atas hidup mereka sepanjang hari ini, mengikuti kehidupan mereka dimanapun mereka ada dan kemanapun mereka pergi ya Bapa. Kami bersyukur untuk momen pagi ini Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih karena Engkau mendengar doa kami. Terima kasih karena Engkau memiliki rancangan penuh damai sejahtera dalam hidup kami. Memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa saudara. Ingatlah jalani hari-hari kita dengan penuh semangat, antusias, bersukacita. Tetap letakkan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita saudara.
Tiga pesan Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan senantiasa saudara. Jangan menyerah, kasihilah sesama kita, bahkan musuh kita saudaraku. Percayalah hidup kita ada di dalam tangan kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan ada atas hidup kita. Pemeliharaannya sempurna. Saya ucapkan selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Damai sejahtera Bapa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.